Iya Kang, kalau boleh. Boleh, tapi jangan sampai ganggu yang belanja. Iya Kang. Iwan mana? Katanya mau patroli. Kamu serius sama Iwan? Serius apa? Pacaran terus mau nikah? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Emang nggak tahu. Kalau sama saya? Kang Komar kan udah punya istri. Tasik, 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 tasik. Kang, Bikin kaget aja. maaf Kang. Si Bohim bisu. Dia puasa takut haus katanya. Orang yang baru masuk terminal ini belum tahu jalur-jalur angkot. Bisa bingung. Cari dus bekas yang panjangnya kira-kira 1 meter. Buat apa Kang? Setiap hari kamu moto? Enggak, kalau mau aja atau kalau lagi perlu. Buat apa? Buat kelengkapan artikel yang aku tulis untuk koran. Buat dokumentasi juga. Mungkin kalau fotonya nggak diperluin sekarang, tapi nanti. Seperti misalnya kalau aku moto sekarang. Nanti kalau kamu udah tua, keriput, ompong, anak cucu kamu bisa tahu bagaimana cantiknya kamu masa muda. Kamu muji aku? Kamu ngerayu aku? Enggak, cuma pengandaian aja. Kalau aku moto Bandung sekarang, orang-orang di masa depan bisa tahu bagaimana cantiknya kota Bandung pada masa lalu. Gitu. Iya, gitu. Kalau aku perhatiin hasil foto barusan, kamu memang cantik. Kalau aku bohong, nanti puasa aku rusak. Daripada aku bohong, mending aku nggak jawab. Kenapa kamu nggak jujur aja? Kalau aku jujur, aku malu. Dasar. Kirimin fotonya lewat email aku ya. Mau aku jadiin wallpaper. Dengan senang hati. Suruh Bohim pakai ini. Ya Kang. Bo, pakai ini biar calon penumpang dari jauh udah tahu. Ini angkot jurusan mana? Mau pulang, Kang? Pulang dari sini, tapi nggak pulang ke rumah. Oh, masih mau keliling. Iya.
Kamu bukannya pacaran sama anak buahnya Kang Mus ya? Nggak tahu teh, Kok nggak tahu? mau putus aja. Kenapa? Kata Amin, Imas cuma dipakai buat alat. Maksudnya? Kalau nanti nikah, pacar Imas Siapa namanya? Dik-dik. Kalau nanti nikah kenapa? Biar dia dianggap keluarga sama keluarga sini, kayak Imas. Biar dia dianggap keluarga sama Kang Mus. Supaya nanti kalau Kang Mus mundur, dia yang diangkat buat gantiin Kang Mus. Kamu tahu dari mana? Amin. Amin tahu dari mana? Dari pacarnya. Maksud Imas, calon pacarnya. Namanya Siska. Kang Komar. Yuli? Siska tahu dari mana? Katanya temen Dik-dik. Kenal sama Kang Mus. Duduk. Kamu apa kabar? Baik. Syukur deh kalau baik. Mana Murad sama Firman Sahpitra? Pipit, Saya nggak suka nama panggilannya. Si Iwan lagi patroli di pasar. Selama bulan puasa, banyak yang mulai buka sore. Ada yang nggak buka sama sekali. Dulu-dulu juga gitu. Nggak apa-apa. Setoran Kang Murad sama Kang Pipit jadi kurang. Nggak apa-apa. Awas, puasa kamu bisa batal. Batal kenapa? Gara-gara perempuan itu. Kan cuma dilihat, nggak dimakan. Kemarin Sonia dijamret di sini. Bulan puasa bukannya insaf, malah tetap jadi orang jahat. masa yang dijamret dibilang jahat? Bukan Sonia, yang ngejamretnya. Kamu tadi ngomongnya salah. Tapi kamu sebetulnya ngerti kan? Gimana ya caranya supaya tukang jamret itu kena batunya? Gampang, Gimana? tinggal lempar aja pakai batu. Gak lucu. Jangan terlalu serius gitu atuh ah. Harus serius, ini kan masalah serius. Oke, aku serius. Menurut aku, di bulan puasa, orang jahat bukan cuma banyak yang gak insaf, tapi ada yang malah semakin giat. Kejahatan ada di mana-mana. Bukan cuma ada jamret, tapi ada juga copet. Teh Kirani kena copet di pasar. Imas kena copet di angkot.
Ada juga tukang todong. Udah 2 minggu kita nggak nodong. Saya udah nggak mau nodong lagi. Takut sama Kang Mus. Terus kita mau cari uang dari mana? Nggak tahu. Ada juga yang jadi penipu. Yuli, kamu selama ini kemana aja? Ada aja. Kamu kok gak pernah kesini? Malu. Dulu kan saya punya kasus bawa kabur uang iuran. Waktu itu saya hilaf. Nggak apa-apa. Setiap orang kan pernah hilaf. Iya, terima kasih. Waktu itu Kang Komar maafin saya. Ah, kamunya juga kan cuma hilaf. Iya. Terus tahu-tahu datang ke sini ada apa? Kangen sama Kang Komar. Masa? Bener? Gimana kalau kita minta kerjaan sama Kang Mus aja? Terserah. Halo, Halo, apa kabar Kang? baik. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, nggak usah nelpon. Barusan kamu nggak bilang minta kerjaan? Enggak, belum. Kenapa? Saya grogi, jadi salah ngomong. Barusan waktu Kang Murad nanya ada apa, saya malah jawab nggak ada apa-apa. Saya pakai HP baru, nomor baru. Yang lama udah nggak ada, hilang. Nomor HP Kang Komar belum ada di HP saya. Mau dong. Boleh. Banyaknya kejahatan, menurut artikel yang pernah aku baca, salah satu penyebabnya adalah tingginya tingkat kemiskinan dan sempitnya lapangan pekerjaan. Gimana? Kamu udah dapat pekerjaan? Kemarin baru masukin lamaran. Kenapa? Kalau kamu terus jadi pengangguran, aku takut nanti kamu jadi penjahat. Enak aja. Saya mau pulang dulu ya. Iya, Nanti kita telepon-teleponan ya. iya. Mau apa kamu kesini? Ketemu Kang Komar. Mau apa ketemu Komar? Mau nipu lagi? Enggak, Kang. Syih, pergi. Iya, Kang. Duduk. Mau apa dia? Katanya kangen sama saya. Kamu percaya? Mana Iwan? Lagi patroli. Iwan lagi patroli, terus kamu cuma duduk-duduk di sini. Saya barusan udah mau patroli juga. Tapi Akang keburu dateng. Alasan. Sana, patroli. Saya sekali-kali boleh buka puasa di rumah kamu nggak? Boleh. Saya diajak enggak? Kok nggak jawab? Iya, Bebep. Bapak lagi apa?
patroli. Sekalian belanja pisang, ubi, kolang-kaling, kelapa, gula merah sama gula pasir. Iya, Bebeb. Iya, Kang. Mau ngamen di pasar? Iya, Kang. Kalau boleh. Boleh, tapi jangan sampai ganggu yang belanja. Iya, Kang. Iwan mana? Katanya mau patroli. Kamu serius sama Iwan? Serius apa? Pacaran terus mau nikah? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Emang nggak tahu. Kalau sama saya? Kang Komar kan udah punya istri. Ya, Pak Suganda butuh bantuan. Urusan keselamatan katanya. Butuh bodyguard. Kalau cuma butuh bodyguard, nggak usah bilang temen Kang Bahar. Nggak usah ketemu saya. Urus aja sama kamu. Kalau harganya cocok, kirim Murad sama Firman Sapitra. Urusan lagi iuran keamanan pedagang di jalan. Harus saya yang mikir. Nggak usah, Kang. Biar saya aja yang mikir. Halo, Ini Dik-Dik. ya jadinya gimana? Kalau cuma butuh bodyguard, urusannya bisa selesai di saya. Nggak usah ketemu Kang Mus. Oke. Ayo, kaos, kaos. Mana, Kang? Dipilih, Kang. Yuk, kaos, kaos. Ada yang gambar Dul Sumbang? Nggak ada. Darso? Nggak ada. Teh, bangun. Maghrib. Bohong. Kamu dari mana? Dari kantor polisi. Ngapain? Jadi saksi pejamretan. Siapa yang dijamret? Gak kenal. Maksud Kinanti tadinya gak kenal. Waktu dia dijamret, Kinanti lihat. Terus Kinanti ngajak dia buat lapor ke polisi. Kinanti temenin teh, supaya Kinanti bisa ngasih tahu ke polisi nomor polisi motor yang dipakai jamret. Waktu kejadian, Kinanti lihat, terus Kinanti catat. Kamu mau jadi pahlawan? Kemarin, Sony yang kena jamret. Terus, hari ini orang lain yang kejadiannya di depan mata Kinanti. Jamretnya nggak tahu sama atau beda. Tapi, Sonia sama orang tadi sama-sama jadi korban jamret. Selama nggak ada yang lapor ke polisi, jamret-jamret yang beroperasi nggak ditangkep, bakal terus banyak korban. Kinanti bukan mau jadi pahlawan, cuma pengen jamretnya ditangkep.
Ada tugas dari Kang Mus. Tugas apa? Mulai hari ini, Kang Murad satu paket sama Kang Pipit. Ada tugas pengawalan Pak Suganda. Dia punya hutang besar sama Pak Hermansah yang sekarang menggunakan jasa debt collector. Kita bukan mau bantu orang lain lepas dari tanggung jawab, tapi menjaganya dari kemungkinan bahaya fisik. Selama Kang Murad sama Kang Pipit ngurus kerjaan ini, soal tagihan uang keamanan ke pedagang di jalan, itu jadi urusan saya. Saya lagi puasa. Pengawalan memangnya bisa bikin batal? Saya harus melindungi klien kita dari debt collector. Bisa ada kemungkinan bentrok. Tenang. Mudah-mudahan debt kolektornya puasa juga seperti kita. Jadi bisa sama-sama nahan nafsu.